Jadi peserta pelatihan yang hari ini khususnya di Cibiru Wetan, ibu-ibu ini kan ada yang bisa mandiri, usaha nasi atau di catering, gitu ya. Atau juga punya pekerjaan tidak jauh dengan urusan masak. Nah, dikatakan upskilling, tentunya mereka sudah punya keahlian mendasar. Keahlian mendasar itu kan dari mulai mengupas bahan, menyiapkan bahan, contohnya kan mengiris sayuran juga kan tidak mudah bagi yang tidak biasa. Nah, dengan mengikuti pelatihan, mereka yang tadinya misalkan hanya tahu satu garis di dalam mengiris bahan sayuran, dalam pelatihan ini kan ada tambahan pengetahuan lainnya, ataupun juga menu, ataupun juga meracik bumbu dan sebagainya, itu juga menjadi tambahan pengetahuan dan sekaligus dipraktekkan. Nah, itu bagian dari upskilling. Nah, bisa juga itu menjadi reskilling, artinya mereka secara otodidak misalkan mengikuti usaha menggunakan bidang makanan, kemudian dilatih dengan instruktur, itu juga bisa menjadi bagian dari reskilling, memberi pemahaman dan kemampuan yang boleh dikatakan seperti baru, padahal mengulang kemudian melengkapi dengan teori dan praktiknya. Ini menjadi bagian dari upaya kita menghadapi COVID, karena selama sekarang 2 bulan ini kan otomatis usahanya berhenti. Dari mulai di sektor informal lah, warung-warung nasi otomatis kan semua juga berhenti. Di saat seperti ini kita melakukan pelatihan dengan model seperti ini. Mereka khususnya misalnya di Cibiru Wetan, ibu-ibu ini juga ada aktivitas kembali. Sambil berlatih berarti mendapatkan ilmu tambahan. Yang tadinya tidak punya basic teorinya, dapat teorinya, itu menjadi reskilling. Yang tadinya sudah tahu menu masakan dan sebagainya, ditambah lagi menu yang lain, itu juga bisa upskilling. Nah, kemudian di dalam pelatihan ini selain mendapatkan ilmu, dipraktekkan. Nah, dari praktek ini kan tadi disampaikan contohnya ada makanan yang sudah siap saji. Ini juga sekaligus bisa membantu warga masyarakat di Cibiru Wetan yang perlu dibantu karena kesulitan. Kalau berbicara stimulan, kalau ibu-ibu ini berada di sektor UKM, sebetulnya stimulannya sudah ada, ya, program dari pemerintah pusat maupun dari provinsi. Nah, tentunya yang kita kerjakan sekarang ini, yang tadi saya sampaikan, ini juga model baru yang tadinya gagasan dari Kemenaker BLK Lembang, kemudian dengan Pemprov Jabar, kita menggunakan model awal seperti ini sekaligus kita evaluasi, karena nanti program seperti ini kan tidak hanya untuk di Bandung Raya, harus di Jawa Barat, terutama daerah-daerah yang menghadirkan pengangguran dampak COVID ini sangat besar. Itulah bagaimana nanti ke depan. Tadi saya sampaikan juga, kami sedang evaluasi bagaimana nanti kegiatan ini tidak di Cibiru Wetan, di desa-desa yang berbatasan dengan wilayah Bandung Raya, kemudian tidak ada kendala di dalam penyediaan bahan baku. Yang bagaimana nanti juga peserta-peserta pelatihan ini kita terdata. Pada saat nanti ekonomi membaik, kita tahu kalau ternyata misalkan ibu-ibu alumni pelatihan ini membuka usaha bersama, membuat UKM bersama, gitu. Setidak-tidaknya ada kegiatan di wilayah desa, kecamatan, sampai provinsi, kan kita bisa manfaatkan kehadiran mereka. Kalau itu juga sebagai bentuk stimulan. Yang pertama, desa Cibiru Wetan ini kan desa yang didorong pergeseran dari pedesaan ke perkotaan, karena desa Cibiru Wetan ini salah satu desa yang menjadi penyangga metropolitan Bandung Raya ini kan. Contohnya yang kita banyak perumahan, sehingga di Cibiru Wetan spasialnya juga berubah, banyak perumahan. Tetapi di sini juga masih ada masyarakat yang suasananya masih agraris, masih pedesaan. Di saat COVID sebetulnya di desa pertanian itu masih survive dibanding desa perkotaan.
kesempatan untuk Desa Cibiruetan tidak hanya masalah pelatihan ini saja, semua sumber daya di desa, apakah sumber daya manusia, sumber daya alam maupun itu menjadi bagian bagaimana Desa Cibiruetan saat COVID bisa survive, masyarakatnya juga bisa survive, tetap kondusif. Kemudian nanti pasca COVID, Desa Cibiruetan, sebagian masyarakat, bagian kecil ada pelatihan seperti ini, bisa juga mendukung pembangunan Desa Cibiruetan. Kita menyaksikan hari pertama pelaksanaan pelatihan Ruking yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan BLK Provinsi Jawa Barat di Lembang. Kita melatih sebanyak 16 orang ibu-ibu pemilik usaha catering dan warung nasi yang terdampak COVID-19, sehingga hari ini aktivitas usahanya tidak berjalan. Melalui BLK, mereka diajarkan berbagai macam menu masakan ala hotel yang nanti setiap hari diberikan pelatihan secara online. Kemudian mereka diberikan alat dan bahan untuk praktek. Hasil prakteknya nanti berupa output 200 box nasi lengkap dengan menu sajian yang sehat dan sempurna, dan nanti akan dibagikan, didistribusikan kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Kita akan menyasar lansia, masyarakat penyandang disabilitas, yatim piatu, dan masyarakat rawan pangan lainnya, termasuk warga luar daerah yang tinggal di Cibiruetan tidak bisa pulang, mengalami kesulitan pangan. Insya Allah melalui program ini selama 10 hari mereka akan kita bantu dengan nasi box setiap hari. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat, dan BLK Lembang. Semoga ilmu yang diterima oleh ibu-ibu selama 10 hari ke depan nanti bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan aktivitas ekonomi ke depan setelah pandemi ini berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk peserta total semua 16 orang. Kita bagi 2 kelompok. Yang satu kelompok Bu Uci 8 orang, yang satu kelompok Bu Oneng 8 orang. Dari semua warga Desa Cibiruetan, perwakilan tiap RW juga ada. Yang kebetulan dia itu biasa bekerja sehari sebagai penyedia catering ataupun yang menjual warung nasi. Karena COVID ini mungkin ada kendalanya, jadi ada yang tidak berjualan juga. Khususnya yang diutamakan itu yang betul-betul yang terkena COVID-19 karena penjualannya tidak bisa berjalan. Prioritaskan ibu-ibunya tidak asal pilih, ibu-ibu yang betul-betul menjadi penyedia bahan makanan yang suka dijual ke warga masyarakat. Alhamdulillah respon baik, ibu-ibunya bersemangat menambah pengetahuan untuk kedepannya. Kalau misalkan COVID sudah tidak ada, untuk berjualan menambah ilmunya, jadi cara pengolahan dan pembuatannya bisa beraneka ragam. Program ini adalah tanggap COVID atau tanggap COVID ya 19. Jadi kita ada program pelatihan memasak. Nanti siswa pesertanya itu untuk PHK, yang kena PHK atau yang terdampak COVID ya, kayak catering yang gulung tikar. Kemudian ini kebetulan kita kerjasama dengan Disnaker ya. dan Desa Cibiruetan. Alhamdulillah hari ini hari pertama akan dibuka, dan nanti akhirnya untuk hasil praktek itu dibagikan ke masyarakat. Cibiruetan itu potensi dan apa ya istilahnya, ini referensi dari Pak Kadis Provinsi juga, bahwa ini bisa dijadikan contoh untuk desa ini. Dan mudah-mudahan contohan ini berhasil bisa
jadi contoh untuk desa-desa lain atau program. Mudah-mudahan sebetulnya kita harapannya corona cepat selesai dan untuk program ini sebetulnya program dadakan atau program tambahan untuk tanggap COVID saja. Untuk program yang biasa reguler itu ada di BLK. Kami lebih ke smart farming, kemudian perikanan, pengolahan. Program ini khusus dari kementerian. Jadi Bu Menteri sendiri menginginkan program ini untuk menanggapi COVID. Jadi pertama siswanya ada insentif uang saku, mau bantu juga. Kemudian hasilnya pun dibagikan ke masyarakat. Ya minimal sedikit membantu masyarakat yang terdampak. Kami harapkan juga si siswa ini bisa merintis usaha kembali, yaitu catering ya misalnya, atau tidak menutup kemungkinan siswa ini ikut lagi pelatihan untuk menambah skill seperti pengolahan ikannya, pengolahan jamur, pengolahan buah, dan bisa ke pertanian atau